Kesejahteraan rakyat menjadi salah satu tugas pemerintah dalam pengentasannya. Dan salah satu dalam kunci mencapai kesejahteraan rakyat itu sendiri, yakni dengan membangun desa. Hal tersebut sejalan dengan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ke-6, yang menekankan bahwa pembangunan harus dimulai dari desa untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. Aspek vital yang harus segera mendapat perhatian adalah infrastruktur jalan desa. Tak menutup mata bahwa hingga kini masih banyak jalan-jalan desa masih rusak. Seperti di Lebak yang terbilang ada yang rusak parah, berlubang dan belum tersentuh pembangunan pemerintah desa, kabupaten maupun provinsi. Untuk itu pemerintah Provinsi Banten kini telah hadir melalui berbagai program pembangunan hingga menyentuh lapisan masyarakat dari desa. Seperti yang terungkap dalam Safari Ramadan di Kabupaten Lebak pada Kamis 12 Maret 2026, Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma bersama jajaran melakukan peninjauan ke sejumlah titik hasil pengerjaan pembangunan, seperti pembangunan jalan desa dan irigasi. Diketahui selama Ramadan ini, Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma selama berbagi tugas dalam giat Safari Ramadan sambil melakukan peninjauan hasil pengerjaan sejumlah proyek. Dalam kunjungan tersebut, pada titik pertama, yakni ruas Pasir Haur Cikadu di Desa Malingping Utara, jalan sepanjang 1.400,8 meter dengan lebar 3 meter tersebut, kini telah dilapisi aspal hot mix melalui alokasi anggaran sebesar 3,3 miliar rupiah. Kedatangan Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma pun disambut antusias oleh masyarakat sekitar. Diketahui jalan yang dikunjungi tersebut yakni ruas Pasir Haur Cikadu di Desa Malingping Utara sudah rusak parah selama belasan tahun tanpa tersentuh perbaikan. Kondisi lubang yang dalam dan aspal yang terkelupas kerap membahayakan pengguna jalan. Bahkan pernah ada mobil yang kacanya pecah karena terkena lontaran batu dari kendaraan di depannya. Peninjauan berlanjut ke titik kedua di Desa Cikesik. Di lokasi ini Pemprov Banten membangun jalan beton sepanjang 1.700 meter dengan lebar 3 meter. Proyek tersebut menelan anggaran sebesar 3,8 miliar rupiah. Pembangunan ini dapat berdampak pada sektor ekonomi, terutama distribusi hasil panen ke pasar, di mana sebelum dibangun, jalan desa sangat susah dilalui, terlebih jika musim hujan dapat memperparah lalu lintas kendaraan. Ahmad Dimyati Natakusuma mengatakan bahwa ruas jalan ini merupakan salah satu akses masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dan menjadi akses pengangkut hasil panen. Mengingat daerah ini merupakan daerah pertanian. Dimyati berpesan agar warga turut menjaga ketahanan jalan. Ia menyarankan agar warga tidak membuat polisi tidur secara sembarangan, melainkan memasang portal untuk membatasi kendaraan bertonnase besar. Menurutnya, ini untuk mencegah aksi kebut-kebutan, sekaligus membatasi kendaraan dengan muatan berlebih agar umur pakai jalannya awet. Perkiraan 1,5. Tapi nggak boleh dipupuk ya. Nggak boleh dipupuk, kena jalan dia. Nggak boleh dipupuk. Kedua, gara-gara yang ngebut pakai polisi tidur. Jangan. Kalau perlu portal aja diharuskan. Yang portal di depan. Jangan dikasih polisi tidur. Polisi tidur makin rusak. Dari mana ya? Jalan jangan dilalui oleh tonnase yang berlebihan. Ya. Kalau ada di situ, kalau mau Musa portal aja. Portal supaya Kendaraan berat membatasi kendaraan berat. Ya, tronton nggak boleh masuk. Nah, sama yang mana juga di portal aja. Saya nggak setuju kalau dibangun polisi tidur gitu ya. Kalau polisi tidur nanti merusak fondasinya. Dan juga saya minta kepada masyarakat jangan nih, contoh Pak Samsuri ya, Pak Samsuri namanya. Iya. Pak Samsuri ini ingin sawah belah sana seberang ingin diairi, akhirnya dia bobok nih, dibobok, nggak boleh jalan dibobok ya.
Dan saya minta betul-betul jaga jalan infrastruktur yang sudah dibangun supaya awet, supaya masa manfaatnya juga terasa. Dimyati juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk merawat infrastruktur yang telah dibangun. Menurutnya, program ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dengan dirawat secara bersama-sama, hasil pembangunan jalan ini manfaatnya terasa dalam jangka panjang. Cuman tersier yang mengalir ke sawah-sawah ini dirusak oleh petani juga, Bang. Dimyati menegaskan pembangunan jalan desa ini merupakan wujud bukan hanya kehadiran negara dalam memberikan pelayanan dasar, yang mana pembangunan ini tidak sekedar memperbaiki akses transportasi, tetapi juga menjaga harapan masyarakat agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih layak. Nah, intinya adalah kunjungan ini mudah-mudahan bulan Ramadan ini kan bulan yang berkah. Pembangunan mudah-mudahan ini memberikan berkah kepada masyarakat dan menggelontorkan anggaran kan cukup besar. Tadi yang kita cek ada infrastruktur jalan, Pasir Tuhun Sikesi. Pasir Haur. Pasir Haur. Pasir Haur itu anggarannya 3,3 miliar. Terus yang di Pasir Tuhun kampungnya Pak Musa nih, aspirasinya beliau juga yaitu sebesar 3,8 miliar, hampir 4 miliar. Jalan desa itu, bukan jalan kabupaten, bukan jalan provinsi, jalan desa. Dan sekarang pembangunan apa ini? Cibinuangan. Sekunder ya. Jadi kurang lebih 8,4 miliar itu cukup besar. Tapi kan bagus tuh airnya ada. Ya, kalau nggak dibangun begini airnya kering. Ya, airnya entah kemana berantakan. Dibangun seperti ini mudah-mudahan berguna bermanfaat buat masyarakat yang ada di sini dan juga untuk ketahanan pangan. Ini ada bapak petani tadi main perintah saja. Katanya kami tersier. Pak Musa juga sampaikan aspirasinya dari P3A juga tadi menyampaikan. Intinya adalah kami ingin menampung aspirasi jaring asmara, aspirasi masyarakat kami tampung untuk persiapan ke depan di 2027, 2028, 2029. Intinya mudah-mudahan ini bisa berguna, bermanfaat. Tapi saya minta kepada masyarakat jaga pembangunan yang ada. Contohnya itu tuh tadi tuh, kan ada air itu kan rocok-rocok kena pasangan lininya tuh, pasangan lininya. Maka supaya kalau air kan luar biasa. Dimyati mengungkapkan, Pemprov Banten akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota melalui pembagian kewenangan dan skala prioritas. Hal ini bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dan masyarakat para petani juga happy kan, kalau lihat di sini sawahnya airnya bagus ya. Mudah-mudahan ini kan bisa menyalurkan air, kan gunanya dibangunnya apa namanya
Setelah meninjau hasil pekerjaan jalan desa, Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma kemudian melakukan peninjauan hasil pekerjaan irigasi Cibinuangan, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak. Dana sebesar 8,4 miliar rupiah digelontorkan untuk pembangunan saluran irigasi sekunder Cibinuangan. Hal itu sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Banten pada sektor pertanian dengan mengalokasikan anggaran signifikan. Inisiatif strategis ini bertujuan utama untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah tersebut. Saluran irigasi yang dibangun diharapkan mampu mengairi sekitar 2.400 hektar lahan persawahan. Area persawahan ini merupakan milik masyarakat setempat. Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma menegaskan pentingnya proyek ini bagi kesejahteraan petani. Ia juga menekankan peran vital irigasi dalam menjaga pasokan air untuk pertanian. Pembangunan ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Pembangunan saluran irigasi sekunder Cibinuangan merupakan investasi jangka panjang Pemprov Banten. Anggaran 8,4 miliar rupiah dialokasikan untuk memastikan ketersediaan air yang memadai bagi lahan pertanian. Ketersediaan air krusial untuk produktivitas padi. Ahmad Dimyati Natakusuma menjelaskan bahwa tanpa infrastruktur irigasi yang memadai, risiko kekeringan pada lahan pertanian sangat tinggi. Kondisi ini dapat mengancam hasil panen dan stabilitas pangan daerah. Oleh karena itu, proyek ini menjadi prioritas utama. Proyek irigasi Lebak ini tidak hanya meningkatkan kapasitas pengairan, tetapi juga memberikan jaminan keberlanjutan produksi pertanian. Dengan demikian, ketahanan pangan Provinsi Banten dapat terjaga. Ini juga akan berdampak positif pada ekonomi lokal. Dalam kunjungannya ke Lebak, Wakil Gubernur Dimyati berkesempatan menyerap aspirasi langsung dari para petani. Salah satu petani setempat, Sunarta, menyampaikan harapannya terkait kelanjutan pembangunan. Ia membutuhkan saluran irigasi tersier. Bagus, cuman tersier yang mengalir ke sawah-sawah ini dirusak oleh petani juga, Pak. Cibinuangan cukup kebok. Ini jalur kandang 2 ya. Sekunder kandang. Bikin tersier bangun deh. Sadap nama ayam. Seluruh karyawan. Saluran irigasi tersier sangat penting agar air dapat mengalir langsung ke area persawahan tanpa perlu pompa mandiri. Selama ini banyak petani masih mengandalkan pompa pribadi. Hal ini tentu menambah beban operasional mereka. Menanggapi permohonan tersebut, Dimyati menyatakan kesiapan pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi petani. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat khususnya petani akan selalu menjadi prioritas. Pemerintah akan selalu hadir untuk masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk tidak melihat kewenangan semata. Mereka akan memprioritaskan kebutuhan masyarakat sesuai skala prioritas yang ada. Ini menunjukkan responsivitas terhadap masalah di lapangan. Wakil Gubernur Dimyati berharap infrastruktur irigasi Lebak yang telah dibangun dengan anggaran besar ini dapat dijaga bersama. Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam pemeliharaan. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan manfaatnya. Dimyati mengimbau masyarakat agar tidak merusak atau melubangi saluran irigasi yang telah ada. Tindakan tersebut dapat mengurangi efektivitas sistem pengairan. Selain itu, kerusakan dapat memperpendek usia pakai fasilitas. Dengan terpeliharanya fasilitas irigasi ini, diharapkan usia pakainya akan panjang. Ketersediaan air yang stabil akan mendukung peningkatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Ini adalah investasi yang harus dijaga bersama. Karacak dengan batu Laun-laun dari legok. Itu bisa rusak, bisa hancur. Maka tolong itu saya nggak mau lihat lagi ada seperti itu. Tolong pipanya ditambah, ya pipa oleh pemilik rumah boleh, oleh semua pelaksana proyek oleh P3A juga boleh ya. Untuk apa? Supaya awet ini. Supaya awet bangunannya, dan masa bangunan kan harus 10 tahun. Nah, mudah-mudahan ini bisa dijaga, termasuk infrastruktur jalan, dan kami akan selalu hadir. Jadi kalau tadi P3 menyampaikan ini ada kewenangan ini, udahlah, jangan lihat kewenangan untuk rakyat masyarakat kita prioritaskan. Tapi kita ada skala prioritas.
sudah lantas semua kita selesaikan, nanti mana yang paling urgent, itu ya kita tahu. Di sini kebetulan ada Kadis PUPR, ya, anggaran terbesar kan ada di PUPR, jadi kita berharap bisa sinkron. Nanti kan kita juga ada 8 daerah kabupaten kota, jadi kita juga tidak serta-merta hanya di Kabupaten Lebak, di Kabupaten Pandeglang, Tangerang, Serang, Cilegon, kita Pengairannya berapa hektar? mengairi berapa hektar yang di sini? 2.400. 2.400 hektar. Yang mudah-mudahan ketahanan pangan kita dan masyarakat para petani juga happy kan. Kalau lihat di sini airnya, sawahnya airnya bagus ya. Kemudian ini kan bisa menyalurkan air. Kan gunanya dibangunnya apa namanya irigasi, drainase atau apa namanya tembok penahan juga ya. Tujuannya supaya tidak longsor satu. Yang kedua adalah tadi kalau hujan besar airnya terdorong. Terus kalau kering airnya ada. Jadi itu manfaatnya. Nanti bisa iya begitu. Nah, semangat petani dan anggarannya kita gelontorkan ke besar-besar. Dimyati mengatakan jika masyarakat ada usulan, silakan diusulkan. Ia memastikan pemerintah provinsi akan selalu hadir untuk masyarakat, meski itu bukan kewenangan provinsi. Namun ia tidak memungkiri bahwa ada skala prioritas, karena Provinsi Banten bukan hanya Kabupaten Lebak, semuanya ada 8 kabupaten kota. Daripada nanti digusur ya, kan supaya daerah sini memang terbuka untuk publik. Nanti yang rumah-rumah nelayan
Usai melakukan kunjungan hasil pengerjaan jalan desa dan irigasi, Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma kemudian meninjau pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Desa Cikiruhwetan, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, yang mana KNMP itu merupakan pengerjaan pemerintah pusat. Sarana itu sengaja dibangun sebagai upaya meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan di Kabupaten Pandeglang karena terjadi modernisasi. Wilayah pesisir yang dilakukan pemerintah agar dapat meningkatkan harga jual ikan hasil tangkapan mereka. Sarana itu sengaja dibangun sebagai upaya meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan di Kabupaten Pandeglang. Karena terjadi modernisasi wilayah pesisir yang dilakukan pemerintah agar dapat meningkatkan harga jual ikan hasil tangkapan mereka. Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma mengatakan, pemerintah saat ini fokus bagaimana nelayan bisa hidup sejahtera dan naik kelas. Salah satu upaya itu melakukan program KNMP, pelelangan yang dulu kumuh. Melalui program KNMP dibuat lebih bersih, rapi, dan tertata dengan baik, termasuk pengelolaannya juga lebih modern. Menurut Dimyati, KNMP Cikiruhwetan menjadi salah satu proyek percontohan modernisasi pesisir. Pembangunan yang dilakukan meliputi tempat pelelangan yang modern, dermaga, bengkel, dan balai nelayan untuk pelatihan dan peningkatan taraf hidup dan ekonomi nelayan setempat. Anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk KNMP Cikiruhwetan sudah sangat besar. Maka dari itu, ia berpesan kepada masyarakat agar benar-benar merawat semua fasilitas yang sudah disediakan ini untuk kepentingan bersama. Selain itu, Dimyati mengingatkan kepada kepala desa, camat untuk mengawasi wilayah ini agar tidak ada bangunan liar. Dan jika ada, maka harus segera ditertibkan agar kawasan ini sesuai dengan peruntukannya, yang mana ini area publik, jangan sampai dikuasai oleh perorangan atau kelompok. Dimyati mengungkapkan, tempat ini juga akan menguntungkan para nelayan dari segi penghasilan, karena masyarakat dapat membeli langsung ikan di tempat ini tanpa melalui tengkulak. Intinya saya dekat dengan Pak Gubernur, dekat dengan Pak Presiden, dan memprioritaskan pembangunan di Banten, tepatnya di Cikiruhwetan ini, di Desa Cikiruhwetan, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang. Anggarannya itu fantastis, 17 miliar, 12 miliar di Kampung Nelayan. Namanya karena sekarang Presiden Prabowo adalah kabinet gotong royong, kabinet Jokowi, maka namanya Kampung Nelayan yang dibangun di sini nanti manfaatnya besar sekali. Satu untuk melelang ikan, memperbaiki motor-motor yang ada, ya lagi apalagi sudah dibangun juga yang namanya water ya, menahan ombak supaya tidak menjadi padat nih, sehingga nelayan tidak bisa masuk ke tempat-tempat masyarakat. Jadi saya minta kepada masyarakat, para desa, camat, menjaga rumah jangan sampai rumah yang ada ini kan rumah dibangun di tanah pemerintah, tanah negara, tanah pemerintah. Di sana juga ada rumah yang tadinya nggak ada lagi rumah. Saya minta setelah Idul Fitri rumah itu segera ditertibkan daripada nanti digusur ya, kan supaya daerah sini memang terbuka untuk publik. Nah, nanti yang rumah nelayan kita cari solusinya. Nanti kita apakah kita bangunkan flat untuk mereka supaya mereka juga lebih jamin gitu ya. Dan mereka juga bisa mencicil kepemilikannya supaya apa? Supaya ini di hamparan luas dan bisa dibangun oleh pemerintah untuk kepentingan mereka juga, kepentingan nelayan. Ini kan untuk kepentingan nelayan sebetulnya, kepentingan masyarakat dan nelayan. Masyarakat apa? Mereka bisa membeli ikan di sini, bisa lelang di sini daripada diambil oleh tengkulak-tengkulak. Apalagi diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga di sini adalah betul-betul formal dan formal. Itu dia. Nah, saya sekali lagi
tentang pada Kadis Kelautan dan Perikanan Kadis Kelautan Provinsi Banten, Pak Agus, untuk memonitoring dan termasuk di tempat-tempat pelelangan ikan lainnya, termasuk pembelian ikan dan termasuk tadi situasi kondisi laut ya, supaya apa? Supaya laut itu yang bangsa dan masyarakat dikuasai oleh negara semuanya supaya lebih asli lagi, lebih bagus lagi. Dan saya yakin nelayan berterima kasih lah dengan kita bangunkan water ya, dan kita bangunkan tempat ini, sehingga mereka sudah terjamin. Yang beli ada, nanti masyarakat benar. Daripada mereka jajakan sendiri, akhirnya nggak jelas. Yang punya kapal juga berpikir mana nih hasil itu ya. Mudah-mudahan para nelayan bangkit karena nenek moyang kita nelayan, tapi perhatikan para nelayan yang masih di jejak nenek moyang. Oke. Berdasarkan keterangan dari para nelayan Cikiruh Wetan, Kecamatan Cikesik mengaku selama ini hasil tangkapannya dihargai murah. Bahkan hanya sedikit uang yang bisa ia bawa pulang dari hasil penjualan ikan segar. Sementara pengeluaran untuk solar harganya berbeda karena pengambilannya cukup jauh. Kemudian biaya operasional dan logistik selama melaut menjadi beban para nelayan. Antara pendapatan dan pengeluaran saat melaut begitu tipis. Belum lagi hasil tangkapan yang harus dibagi antara kru selama berlayar karena tidak bisa melaut sendiri. Selain itu, para nelayan juga mengeluhkan kondisi cuaca yang dalam setahun terakhir tidak bersahabat. Hal itu membuat sebagian besar nelayan tidak berani melaut karena beresiko tinggi. Sedangkan mata pencarian sebagian besar masyarakat di Cikesik adalah nelayan. Sekolah yang nyaman, sekolah yang aman, sekolah yang tentram, sekolah yang menyetir prestasi untuk bangsa dan negara.
Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma meninjau berbagai fasilitas dan sarana prasarana kegiatan belajar di SMAN 1 Wonosalam di Kabupaten Lebak dan SMKN 5 Cikesik di Kabupaten Pandeglang. Dalam kunjungan tersebut, ia juga melaksanakan sholat zuhur berjamaah bersama para siswa dan dewan guru, sekaligus memberikan motivasi belajar dan cara memanfaatkan bulan Ramadan. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah masuk di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah. Ramadan, rohnya rahmat, jadi bulan kasih sayang Allah. Maknya maghfirah, bulan ampunan dari Allah. Jadi sebesar apapun dosa kita, hilapan kita, begitu taubat dan nasuha, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi taubatnya jangan taubat tomat, taubat tapi kumat. Terus Ramadannya domana, insya Allah janji Allah akan ditepati. Allah bertanya kaum kafir kepada sahabat, Allah itu kayak gimana? Allah itu wujudnya seperti apa? Di agama lain ada Allah yang dilahirkan, ada Allah yang ada bentuknya. Di Islam Allah bentuknya seperti apa? Allah itu mengatur seluruh jalan raya. Allah tidak diperanakan dan tidak beranak. Allah itu luar biasa, maha sempurnanya Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan wujudnya seperti apa, Allah wujudnya sangat sempurna, tidak bisa dilogikakan oleh manusia. Dimyati meninjau tempat ibadah, toilet, ruang kelas, ruang guru, menu makan bergizi gratis atau MBG, perpustakaan, dan workshop praktikum. Menurutnya, siswa harus belajar dengan nyaman dan didukung fasilitas yang memadai. Anak-anak harus belajar dengan nyaman, maka harus diberikan fasilitas yang terbaik. Pemprov Banten menurutnya saat ini fokus pada peningkatan pendidikan yang adil dan merata. Tujuannya agar anak-anak Banten unggul dan berdaya saing di masa yang akan datang. Kuncinya ada di pendidikan, maka pendidikan harus berkualitas. Di momen sholat berjamaah di SMAN 1 Wonosalam, Dimyati sempat memberikan nasihat dan motivasi selama 7 menit. Ia menyampaikan beberapa hikmah dan keistimewaan bulan Ramadan, mengenal keesaan Allah, serta pentingnya pendidikan bagi setiap insan. Acara sekarang Ramadan itu versi Wagub Dimyati kalimat, K-nya adalah knowledge, keilmuan, thalabul ilmi minal mahdi ila carilah ilmu, walaupun sampai dari Cina, carilah ilmu dari mulai dilahirkan sampai terlihat. Maka oleh sebab itu ilmu itu sangat penting buat saudara-saudara sekalian. Nah, ini Pak Guru, kepala sekolah, terus juga murid-murid, cari ilmu terus, tambah ilmu terus. Walaupun sudah jadi kepala sekolah pun tambah ilmu terus. Walaupun sudah anggota Dewan Musa, cari ilmu terus. Walaupun ada pimpinan Bank Banten, cari ilmu terus. Walaupun kadis, cari ilmu. Ilmu itu sangat penting. Maka di bulan Ramadan ini manfaatkan kita tambah ilmu. Yang kedua katanya adalah kesabaran. Inna Allaha ma'as-sabiri. Orang sabar saya Allah. Nah, kita harus sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yang menyelamatkan kita adalah sabar dan sholat. Jadi di bulan Ramadan bulan kesabaran. Maka jangan marah-marah, lagi hewa-hewa, awas berantem, awas tawuran, nggak boleh. Ya itu orang. Nah, itu Iran perang karena yang memerangi awalnya bukan Muslim. Karena kalau orang Muslim paham betul bahwa bulan Ramadan itu harus bulan kasih sayang. Yang kedua adalah bulan kesabaran. Ini malah nggak sabar main perang saja. Yang rugi siapa? Rugi. Yang menang jadi aku, kalah jadi kalah. Terus Indonesia kena imbasnya, problem. Yang ketiga di bulan Ramadan ini adalah bulan keimanan dan ketakwaan. Yang dimuliakan oleh Allah adalah yang beriman dan bertakwa. Menurutnya bulan Ramadan ini merupakan momentum baik bagi seluruh umat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta ampun atas segala kesalahan yang pernah dilakukan.
Berdasarkan kesaksian, Kepala Sekolah SMA N 1 Wonosalam, Jaka, prestasi anak-anak muridnya cukup membanggakan selama ini. Berbagai torehan prestasi telah diukir oleh peserta didiknya, mulai dari prestasi akademik maupun non-akademik. Tahun lalu menjadi juara pertama lomba teater tingkat nasional, lalu prestasi paskibranya juga cukup membanggakan. Diketahui SMA N 1 Wonosalam saat ini menampung 974 siswa dengan total 28 rombongan belajar atau rombel dan 38 dewan guru. Sedangkan di SMKN 5 Cikesik terdapat sekitar 730 siswa dengan 5 jurusan seperti akuntansi, rekayasa perangkat lunak, teknik kendaraan ringan otomotif, bisnis digital, dan kehutanan. Diketahui di sektor pendidikan, salah satu program prioritas Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma adalah terkait program sekolah gratis bagi sekolah swasta. Sekolah gratis untuk jenjang SMA, SMK, dan SKH swasta telah diimplementasikan pada tahun ajaran 2025-2026. Hingga saat ini manfaatnya telah dirasakan oleh 60.705 siswa yang tersebar di 801 sekolah swasta di seluruh provinsi Banten. Orang tua tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah karena sudah ditanggung oleh pemerintah provinsi atau Pemprov Banten. Selain pembebasan biaya di sekolah swasta, Banten juga telah memiliki 4 unit sekolah rakyat yang merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sekolah tersebut berlokasi di Kota Serang 1 unit, Kabupaten Lebak 2 unit, dan di Kota Tangerang Selatan 1 unit. Fasilitas ini dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Ini lagi acara apa? Pesantren. Ada yang bertanya, Allah itu maha adil ya? Maha adil. Apalagi mengatakan Ramadan itu harusnya rahmat, M-nya maghfirah, D-nya domana, dijajal tepati, rahmat kasih sayang, maghfirah Allah menghapus dosa, memaafkan sebesar apapun dosa dimaafkan. Domana adalah janji Allah akan ditepati, hukum minanar ahlul jannah. Yang keempat adalah alif adil, yang kelima adalah nikmat Ramadan. Saat ini pemerintah provinsi atau Pemprov Banten sedang mematangkan persiapan program unggulan sekolah gratis bagi jenjang madrasah aliyah atau MA swasta. Secara prinsip, Pemprov Banten berkomitmen penuh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Komitmen tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur atau Pergub Nomor 15 Tahun 2025 tentang pedoman sekolah gratis untuk SMA, SMK, dan SKH swasta sederajat. Program ini telah dilaksanakan pada tahun ajaran 2025-2026 dengan penerima manfaat siswa kelas 10. Dalam Pergub juga telah memasukkan jenjang madrasah aliyah sebagai penerima manfaat program sekolah gratis. Namun demikian, Pemprov Banten menilai masih dibutuhkan kajian yang lebih komprehensif agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip kehati-hatian penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Pemprov Banten dengan Kementerian Agama atau Kemenag, karena secara struktural madrasah berada di bawah kewenangan Kemenag. Selain itu, Pemprov Banten juga ingin memastikan kebijakan yang diambil memiliki payung hukum yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan. Di samping itu, perlu ada penyelarasan aspek hukum, tata kelola, dan mekanisme teknis pelaksanaan. Oleh sebab itu, Pemprov Banten akan berkomunikasi dengan Kemenag dalam waktu dekat. Pada tahun ini, Pemprov Banten harus melakukan sinergi yang lebih kuat dengan kabupaten dan kota. Dukungan daerah penting agar pembangunan pendidikan bisa berkelanjutan karena investasi terbaik bagi perkembangan Provinsi Banten adalah melalui pendidikan. Sekolah yang nyaman, sekolah yang aman, sekolah yang Islam, sekolah yang menyetir prestasi untuk bangsa dan negara. Intinya bagaimana mencerdaskan anak-anak bangsa, diantaranya anak-anak Wonosalam dan sekitarnya. Mudah-mudahan SMA Negeri 1 Wonosalam ini bisa menjadi corong, bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain. Dan juga murid-muridnya, siswa-siswinya happy sekolah di sini, dan ke depan orang-orang yang hebat juga bagi agama bangsa dan negara,
Jadi semoga murid-murid SMA Negeri 1 Wonosalam ini dapat berguna dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa ya Pak. Ya nanti ke depan ya akan menjadi pejabat, yang akan menjadi penerus, yang akan menjadi saudagar, yang akan menjadi cendekia, yang akan menjadi guru, yang akan menjadi kepala sekolah, camat, kades, anak-anak sekolah yang sekarang. Jadi Bapak ingin anak-anak yang ada sekarang itu lebih hebat, lebih cerdas dibandingkan. Intinya salam, cerdas dan apa tadi? Salam akrab dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir rangkaian safari Ramadan, Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma mengunjungi Kampung Batu Jaya, Desa Umbulan, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang. Di desa itu, Wakil Gubernur Banten memberikan sejumlah bantuan, mulai dari tongkat jalan, kursi roda, hingga bantuan untuk renovasi rumah tidak layak huni. Setelah setahun lumpuh akibat jatuh dari atap rumah, semangat hidup Nur Hedi, warga Kampung Batu Jaya, Desa Umbulan, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang kembali tumbuh. Bantuan tongkat jalan dari Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma dalam safari Ramadan membuka harapan bagi dirinya untuk kembali beraktivitas. Pasca kejadian setahun lalu itu, Nur Hedi memilih berdiam diri di rumah bersama anak dan istrinya. Meski usianya masih relatif muda, namun kondisi itu memaksa Nur Hedi berpangku pada sang istri setiap aktivitasnya. Saat itu ia terpuruk karena tidak memiliki biaya untuk perawatan medis. Dan selama ini hanya dibuatkan tongkat jalan dari bambu oleh orang tuanya agar bisa sedikit beraktivitas. Berkat bantuan tongkat jalan, Nur Hedi merasa bersyukur bisa menata kembali perekonomian keluarganya secara bertahap. Rencananya ia akan membuka toko kelontongan untuk menyambung hidup dan menata harapan. Selain Nur Hedi, kebahagiaan juga dirasakan oleh Damiri, warga Kampung Baru, Desa Sumur Batu, dan Nenek Iyo, warga Kampung Kadel, Desa Umbulan, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang. Keduanya mendapatkan bantuan renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH, masing-masing sebesar 25 juta rupiah. Damiri selama ini tinggal di rumah bilik beralaskan tanah, termasuk Iyo yang juga tinggal hanya berdua dengan cucunya di RTLH. Mereka berdua hanya mengandalkan uluran tangan dari tetangga dan sanak saudara untuk menyambung hidupnya dari hari ke hari. Dimyati menitip kepada kepala desa dan camat setempat agar bantuan itu benar-benar digunakan untuk renovasi rumah, termasuk juga kepada para tetangga untuk bersama membantu proses renovasi. Dimyati menekankan bahwa selama Ramadan, masyarakat harus mempunyai empati yang tinggi untuk saling berbagi antar sesama. Karena dengan itu hubungan sosial antara masyarakat akan semakin kuat. Ramadan itu rohnya rahmat atau rahman. Ya, rahmat itu adalah bulan yang penuh kasih sayang. Makanya bulan penuh kasih sayang harusnya saling berkasih sayang. Allah menurunkan kasih sayangnya. Tapi kenapa Iran sama Israel perang? Israel membantu Amerika lagi. Kenapa? Kan ini bulan Ramadan. Kenapa itu dibom itu Iran? Ternyata mereka nggak paham tentang Ramadan. Padahal bukan kasih sayang. Harusnya kasih sayang harus saling asasi dan kebersamaan. Bahkan kita sudah
bulan apa Lailatul Qadar. Mudah-mudahan itu turun kepada kita, turun ke Kabupaten Pandeglang, khususnya Kecamatan Cikesik. Tapi Cikesik ini selalu kumpul, nggak pernah kalah kan Cikesik, betul tidak? Hebat Cikesik, apresiasi buat Cikesik. Walaupun Cikesik paling jauh, Cikesik paling sering dikunjungi. Tepuk tangan buat Cikesik. Karena bersatu, karena bersamaannya luar biasa. Bulan Ramadan itu saya sampaikan adalah formulanya kalimat. Yang pertama adalah bulan ini bulan knowledge, bulan keilmuan, thalabul ilmi minal mahdi datang. Carilah ilmu mulai kamu dilahirkan sampai kalian lahir. Maka di bulan Ramadan ini insya Allah ilmunya akan berat. Kalau tanpa ilmu kita nggak akan berhasil, nggak akan sukses. Maka manfaatkan Ramadan belajar, terutama Iqra, belajar di dalam kandungan Al-Quran. Kita bisa mengamalkan Al-Quran. Belajar kepada ulama, belajar kepada ustaz dan ustazah, belajar kepada guru-guru kita, baik di majlis taklim, di madrasah, di masjid. Kita terus cari ilmu supaya kita bisa selamat dunia maupun akhirat. Yang kedua adalah bulan ini bulan kesabaran. Inna Allaha wasta'inu bisabri wasabr. Maka oleh sebab itu di bulan Ramadan itu bukan bulan yang menahan lapar dan haus saja, tapi tahan yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Macam-macam nafsu. Nafsu terlalu ambisius itu datangnya dari setan. Jauhkan nafsu. Yang ketiga adalah keimanan dan ketakwaan. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Kita Allah betul-betul walaupun itu muslim. Maka tingkatkan iman dan takwa. Tadi sesuai dengan qori kita takwa, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang mulia oleh Allah bukannya wakil gubernur, bukannya bupati, bukannya kadis, bukannya sekda, kapolres dan semuanya, tapi yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Tapi kalau itu ada di diri pejabat, dia luar biasa, menjadi pejabat yang amanah, menjadi pejabat yang tak takut. Maka oleh sebab itu inna akrabakum indallahi atqakum. Yang dimuliakan Allah adalah yang beriman dan bertakwa. Keempat, kepedulian sosial. Nah, maka bulan ini bulan sedekah, bulan berinfak, bulan berzakat. Nah, maka oleh sebab itu di bulan ini kita berbagi, dan alhamdulillah hari ini kita akan membagikan kepada orang masakin, kaum duafa, disabilitas, bantuan sarana keagamaan, bantuan juga ke majlis-majlis. Kalau dihitung-hitung kurang lebih berapa juta? Berapa ratus juta dan berapa? Tapi kurang lebih 100-200 juta. Tambah tadi lagi bantu rumah tidak layak huni dari rumah siapa? Pak Ferry. Siapa tadi? Pak Lurah dari rumah siapa? Ini sama Damiri sama Iyo. Desa mana aja? Satu desa itu? Enggak, tempat sama Oh, Sumpah sama Umpulan dari Damiri sama Iyo dibantu 25 juta dan 25 juta, jadi 50 juta. Dan nanti dibantu juga sembako, perempuan 100 paket sembako. Pada kesempatan ini mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Nanti yang disabilitas tak butuh kursi, kalau nggak punya kaki minta kaki, tapi mintanya kaki palsu. Kalau kaki asli dari Allah. Makanya kalau begini kita jaga-jaga. Yang mahal tuh bukan kacamatanya, matanya. Yang mahal bukan gigi palsunya, tapi giginya. Maka buatan Allah itu begitu luar biasa, nggak bisa diganti. Maka kaki palsu pun bisa minta ke kami, dan insya Allah kami akan sediakan kepada masyarakat yang ada di Cikesik maupun yang ada di Batu. Itu diantaranya. Jadi bulan kepedulian sosial ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik
rasa. Terus keliling terus nih, siang lengkapnya. Tapi itulah kerjanya. Saudara sekalian, jadi pejabat itu berat. Jadi kalau saudara-saudara kalau ditanya nanti kalau udah meninggal, ditanya memalikan 10 pertanyaan. Kalau saya ditanya 100 pertanyaan, berat itu. Kamu jawab. Maka harus jadi pemimpin yang hadir, pemimpin yang amanah, sidik, amanah, amanah, dan taat. Itu diantaranya. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan ini ada manfaatnya, diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini di Guru Majelis Taklim ya, hadir ya, PKMT ya, Israel PKMT. Kenapa Bapak beda sekarang? Kalau yang lalu taklim namanya, sekarang safari Ramadan. Kenapa? Dasar sudah gitu ya. Karena kalau taklim lama ya, bisa-bisa di sini ada peraturan. Saya mau ekspektasi taat 20 kilo udah ya, udah biasa dan dia berarti kan lanjutkan. Yang mau 11 silakan 11 gitu. Terus kalau mau baca satu ayat surat Al-Baqarah apa satu juz sekali rakaat gitu. Tinggal hitung waktu aja. Tapi itu tadi, maka karena banyak penjawab punya kegiatan lain, jamaah juga punya kegiatan lain, maka oleh sebab itu kami sekarang berkunjungnya namanya Safari Ramadan. Safari Ramadan kita buka puasa bersama, sholat maghrib berjamaah. Setelah itu terserah masing-masing. Mau mas tarawih di sini boleh, mau tinggalkan tempat juga boleh. Ya, jadi kita tetap tapi kita tetap harus melaksanakan sholat tarawih. Pada kesempatan itu, Wagub Dimyati juga menyerahkan bantuan lainnya seperti kursi roda, bantuan untuk masjid sebesar 10 juta rupiah, pondok pesantren 5 juta rupiah, 3 guru ngaji dan marbot masing-masing 500 ribu rupiah, bantuan kepada ahli waris dari BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan yang meninggal dunia sebesar 42 juta rupiah, serta 100 paket sembako.